Bab ke-9, merasa dibohongi. Ayo makan Mulan, jangan malu-malu, anggap saja di rumah sendiri, ucap Ibu Ibas. Baik Bu, makanannya enak, kata Mulan sambil menyuapi makanan ke mulutnya walaupun lidahnya keluh. Tapi dia berusaha untuk bersikap biasa-biasa saja. Kata Ibas, kamu dokter ya? Kalian bertemu karena Ibas terluka waktu di pabrik kan? Terima kasih ya sudah merawat Ibas, ucap Hadi Santosa. Iya Pak, sama-sama, itu sudah jadi tugas dan kewajiban saya sebagai dokter, jawab Mulan. Ibas merasa gelagat Mulan tidak seperti biasanya. Mulan pun sama sekali tidak menoleh atau menatap ke arahnya. Dia merasa ada yang tidak beres. Mulan pasti kaget dengan semua ini. Setelah mereka berbincang-bincang dan makan siang, Mulan pun berpamitan untuk pulang karena waktu sudah hampir sore. Aku antar ya, ucap Ibas. Iyalah, kamu antar. Harus tanggung jawab sama anak orang kamu yang bawa ke sini, harus dikembalikan dengan selamat ke rumah, kata Hadi Santosa. Sampai di depan rumah, Mulan terus berjalan menuju luar halaman, dan tidak menuju mobil Ibas. Ibas pun mulai sadar kalau Mulan pasti marah dengannya. Ibas pun mengejar Mulan. Mulan tunggu, panggil Ibas. Mulan tidak menghiraukan panggilan Ibas dan semakin berjalan dengan cepat. Ibas pun meraih tangan Mulan. Tapi Mulan dengan cepat menghempaskan tangan Ibas. Maaf Pak Baskara Santosa, saya tidak kenal dengan Anda, jawab Mulan sambil menangis. Mulan, jangan begitu, aku bisa menjelaskan semuanya, pinta Ibas. Tidak usah Pak, saya kira sudah cukup Anda bermain-main dengan saya, sekarang Anda sudah puaskan. Maafkan aku tidak berniat membohongimu. Oh, jadi selama ini Anda senang melihat saya seperti orang bodoh, yang tidak tahu apa-apa, dan begitu naifnya saya sudah menyukai Anda. Oh tidak, saya tidak menyukai dan mencintai Anda. Yang saya cintai adalah Mas Ibas, buruh pabrik, bukan Baskara Santosa, seorang pemilik perusahaan yang suka menipu orang lain. Sesuka hati, ucap Mulan. Aku mohon Mulan, beri aku waktu untuk menjelaskan semua ini, pinta Ibas. Maaf Pak, lebih baik kita tidak usah bertemu lagi. Sudah cukup, aku tidak mau mendengar alasan yang ingin Anda katakan. Mulan pun pergi meninggalkan Ibas dengan menggunakan taksi. Mulan, tolong buka pintunya, pinta Ibas, sambil memukul-mukul kaca taksi yang berjalan perlahan. Gimana ini Mbak, mau jalan tidak, tanya seorang supir taksi. Jalan saja Pak, jawab Mulan sambil mengusap air matanya. Mulan pun pergi meninggalkan Ibas, kemudian Ibas mengikuti Mulan dari belakang dengan mobilnya. Ibas kira Mulan akan pergi ke rumah atau kliniknya, tapi perkiraan Ibas salah. Mulan pergi ke pemakaman ibunya. Tiba-tiba hujan turun. Ibas melihat Mulan turun dari taksi dan lari menuju makam tanpa menggunakan payung. Ibas pun langsung keluar mengikuti Mulan. Dia juga tidak menggunakan payung sehingga menjadi basah kuyup. Tapi Ibas tidak berani menemui Mulan karena Ibas tahu emosi Mulan belum stabil. Dia rasa pasti hasilnya akan sama saja kalau dia menemui Mulan sekarang. Ibas pun memberi waktu Mulan untuk sendirian. Mulan hanya bisa menangis di pusara ibunya, sementara Ibas hanya menatapnya dari kejauhan. Assalamualaikum Ma, ucap Mulan sambil mengusap-usap pusara ibunya. Cukup lama Mulan di pusara ibunya. Dia merasa nyaman di sana dan rasanya tidak ingin pulang, padahal hujan masih turun. Kemudian datang seorang pria berdiri di sampingnya dan memayunginya di tengah rintik hujan. Mulan pun menengok ke atas ke arah pria itu. Rio, kenapa kamu ke sini? Ucap Mulan yang wajahnya sudah pucat pasi karena kedinginan. Mari kita pulang, ajak Rio. Aku masih mau di sini dengan ibu, aku belum mau pulang. Jangan begitu Lan, kalau kamu sakit siapa yang akan menjaga papa dan adikmu, tegas Rio. Rio pun membantu Mulan berdiri dan membawanya pulang. Sementara dari kejauhan Ibas hanya memperhatikan mereka sambil kehujanan. Ibas yang menelpon Rio untuk menjemput Mulan. Karena kalau dia yang memintanya pulang, Mulan tidak akan mau. Mas Ibas, ayo kita pulang Mas. Dari tadi lo Mas berdiri di sini, ucap Seto sambil memayungi Ibas. Tanpa berkata apapun Ibas jalan dan memasuki mobil dengan wajah lesu. Seto hanya bisa memperhatikan bosnya yang sedih dari spion depan. Seto merasa kasihan dengan bosnya tersebut. Mulan tidak pulang ke rumah juga tidak ke klinik, dia pulang ke apartemen Rio. Sementara Mulan berada di apartemen Rio, agar tidak ada fitnah, Rio tidur di rumah orang tuanya. Tanpa berkata-kata sesampainya di apartemen,
Mulan membersihkan diri, ganti baju dan langsung rebahan di tempat tidur tanpa bergeming. Rio pun masih bingung apa yang sebenarnya terjadi, tapi dia belum berani bertanya apapun kepada Mulan. Mulan, aku pulang dulu ya, makanannya aku letakkan di meja, jangan lupa dimakan ya. Yang ada hanya keheningan dari dalam kamar, tidak ada sautan apapun. Dengan sedih Rio pun terpaksa meninggalkan Mulan, karena hari sudah mulai malam, dan Mulan juga belum siap bicara apapun dengan Rio. Di keheningan malam Mulan terbangun karena haus. Dia ke dapur untuk mengambil minum. Sambil minum dia sadar, dia tidak boleh terpuruk oleh keadaan ini. Masih ada papa dan adiknya yang membutuhkannya dulu sebelum Ibas hadir. Hidupnya baik-baik saja, sekarang kenapa seperti ini? Mulan, kamu pasti bisa menghadapi semua ini. Ayo semangat jalani hidupmu lagi, lupakan dia. Tekad Mulan mulai tumbuh kembali. Setelah beberapa hari Mulan sudah praktek di klinik seperti biasa dan dia sudah tidak bertemu dengan Ibas lagi. Tapi tiba-tiba telepon klinik berdering. Halo klinik Dokter Mulan, ada yang bisa dibantu, jawab Sita. Halo Dokter Mulan, ada? Jawab seorang wanita. Ada Bu. Boleh saya bicara dengan Dokter Mulan? Iya sebentar ya Bu. Sita pun mengalihkan telepon ke ruang Mulan. Halo, Assalamualaikum Ibu. Saya Dokter Mulan, ada yang bisa saya bantu? Waalaikumsalam Mulan, ini Ibu, ibunya Ibas. Deh. Mulan kaget mendengar pengakuan ibu yang ada di balik telepon tersebut. Tapi bagaimanapun keluarga Ibas tidak salah apapun dengannya, dia harus menghormati keluarganya. Ibu, gimana kabarnya? Ibu baik Mulan, tapi Ibas sakit, dia tidak mau makan sudah 3 hari ini. Ibu cemas, badannya panas juga tidak mau minum obat. Mulan kesini ya. Tapi Bu, Ibu tahu kalian lagi marahan kan? Jangan lama-lama marahnya. Ibu tunggu ya Mulan sayang. Dah. Telepon pun ditutup oleh Ibu Ibas sebelum Mulan menjawabnya. Aduh, gimana nih? Masa aku harus ke sana? Tapi kalau nggak ke sana nanti ibunya Ibas nungguin. Mulan terlalu baik, dia tidak ingin membuat Ibu Ibas kecewa. Lagi pula ibunya Ibas juga baik kepadanya. Dia merasa mendapatkan kembali kasih sayang ibunya. Setelah praktek selesai, ternyata Mas Seto sudah menunggunya di depan klinik. Mau tidak mau dia harus datang ke rumah Ibas, karena dia juga seorang dokter. Sore dokter, sudah ditunggu nyonya di rumah, sapa Seto. Sore juga Mas, mari berangkat sekarang. Mereka pun langsung meluncur ke kediaman Hadi Santosa. Setelah perjalanan hampir 2 jam mereka sampai di sana. Akhirnya kamu datang juga Mulan, sambut Ibu Ibas dengan senang. Samar terdengar suara piring pecah dan suara seorang pria berteriak dari lantai atas. Pergi. Sudah ku bilang tidak ada yang boleh masuk ke kamarku. Kemudian datang Arthur gopoh-gopoh dari lantai atas sambil membawa pecahan piring. Sambil mendongak ke atas, Ibu Ibas bercerita kepada Mulan dengan wajah sedih. Ya begitulah nak, pemandangan yang kamu lihat sekarang ini terjadi sudah 3 hari ini. Makanya ibu meminta kamu datang ke sini. Yang dia butuhkan cuma kamu. Ibunya saja dicuekin yang katanya paling cantik di dunia. Sabar ya Bu, maafkan sikap Mas Ibas. Ya ibu sudah tahu watak anak ibu nak. Dia sangat keras kepala kalau ada maunya, tapi dia juga anak yang sangat baik dan perasa. Mulan, boleh ke atas Bu? Iya boleh, tentu boleh. Ibu ambilkan makanannya dulu ya untuk Ibas, jawab Ibu Ibas senang. Baik Bu. Mulan merasa sedih dengan keadaan Ibas yang seperti tak disangka-sangka. Sang guru yang kuat ternyata lemah seperti anak-anak. Tapi dia juga merasa lucu karena sifat Ibas yang sok jagoan ternyata kekanak-kanakan. Ini nak makanannya, ucap ibunya sambil menyodorkan nampan yang berisi makanan dan minuman.